lantai 2 sebuah gedung perkantoran kaca di pusat kota, Raka menatap layar ponselnya sambil menahan napas. Ruang kerjanya dipenuhi cahaya pagi dari jendela besar. Di luar, mobil dan motor meliuk-liuk. Orang-orang berjalan cepat dengan tas, kerja, dan papan reklame digital menayangkan iklan berganti-ganti. Di antara hiruk-pikuk itu, ponsel di tangannya bergetar. Untuk kesekian kali nama ibu terpampang tebal di layar. Ia menekan tombol tolak tanpa ragu. Bukan karena ia tak menyayangi ibu. Raka mencintainya, tentu saja. Tapi cinta itu terselip di antara urusan yang lebih tampak mendesak. Meeting jam 9, presentasi yang harus disiapkan, janji makan siang dengan investor, dan serangkaian pesan chat yang menuntut jawaban. Di kota Besar, waktu terasa seperti mata uang yang harus dibelanjakan dengan hati-hati. Setiap menit yang hilang mesti dikonversi jadi produktivitas. Dan ibu dengan suaranya yang lembut, dengan seriti-serita, kampung yang berulang terkadang. Terasa seperti pengingat akan sesuatu yang tidak lagi cocok dengan ritme hidup Raka. Ia menatap layar, membayangkan ulang pesan ibu. Raka, kamu makan sudah? Ibu kangen. Atau telepon malam penuh suara isak yang mendadak membuatnya merasa tidak nyaman. Pertanyaan tentang tetangga, gosip kecil, atau cerita tentang ayam beranak 7. Di awalnya, Raka masih menjawab. Ia masih menyisihkan waktu untuk pulang kampung saat cuti. Dan masih mengunci telepon masuk dari ibu di pagi hari. Tapi seiring naiknya pangkat, naiknya beban kerja, dan naiknya rasa aman soal jarak, ia mulai memilih. Pilihan itu awalnya terlihat wajar. Ia mengira, nanti malam aku telepon lagi. Nanti akhir pekan aku pulang. Ia membiarkan panggilan lewat, mengetik pesan singkat, atau sekadar memberi tanda jempol lewat aplikasi. Ibu, menurutnya, baik-baik saja. Ibu selalu kuat. Ibu sudah biasa hidup sederhana. Ibu pasti bisa menunggu. Di kampung, rumah kecil berkayu itu berdiri di antara lahan sawah yang menguning. Di seberang jalan tanah yang sering berlumpur saat hujan. Di sana, hidup berjalan pelan. Seperti jam surau, azan, makan, tidur, dan obrolan sore. Nama Raka disebut dalam doa-doa. Di meja makan, di panggilan pagi, ketika ayam berkokok. Namun tiap kali ia mengabaikan panggilan, suara ibu yang penuh rindu itu tetap membias di kepala Raka seperti gema yang tak ingin ia dengar. Pagi itu, sebelum rapat besar, ponselnya bergetar lagi 2 kali lebih keras. Layar menampilkan foto ibu. Senyum tipisnya di sela kerudung tipis. Raka mematikannya. Ia menghela napas panjang, menaruh ponsel di laci meja, dan mencoba fokus pada slide presentasi. Saat itu, ia merasa tegas. Ia merasa sedang membuat pilihan yang diperlukan untuk masa depannya. Ia berkata pada diri sendiri bahwa ibu akan mengerti. Bukankah ia selalu mengerti? Seiring hari berjalan, rasa bersalah itu datang dalam potongan-potongan kecil. Saat ia melihat foto keluarga di layar komputer. Saat ia memakan bekal makan siang sambil menatap layar. Dan terutama ketika lampu kota mulai memudar menjadi lampu-lampu emas di malam hari. Rasa bersalah itu seperti getah yang lengket tak banyak, tapi cukup untuk membuat nyaman terganggu. Malamnya, Raka duduk di balkon apartemen, memegang secangkir kopi yang mulai dingin. Ia menutup mata dan membayangkan ibu sedang duduk di serambi rumah, mengepel lantai yang retak, menoleh ke jalan setiap kali ada orang lewat. Ia tahu, ibu tidak pernah banner-banner sendirian tetangga-tetangga kampung. Selalu ada, tetapi kesendirian itu berbeda. Ia lebih lembut, lebih sunyi, dan penuh kerinduan yang tak mudah diukur. Ia berjanji dalam hati, besok aku telepon. Aku pulang minggu depan. Janji yang terdengar besar bila diucapkan, tapi ringan seperti udara saat dilakukan. Ia membuka aplikasi pesan, ingin mengirim kalimat pendek. Ibu, aku sayang, nanti aku telepon ya. Tetapi jarinya membeku. Ada suara dalam kepalanya yang berkata bahwa ucapan lewat pesan tak cukup. Ibu butuh suaranya, tapi suara itu akan menuntut waktu yang tidak tersedia. Ia menutup aplikasi, mematikan lampu balkon, dan pergi tidur dengan ponsel di meja samping tempat tidur. Layar yang menampilkan jam 2:13. Di sisi lain, di kampung yang jauh dari gemerlap kota, pagi yang sama dimulai dengan ritual sederhana. Ibu terbangun lebih awal, menyiapkan kopi, menyalakan radio kecil yang tak pernah dimatikan, lalu menyapu halaman. Tangannya yang keriput bekerja dengan lihai, menata kursi plastik, menjemur beberapa helai kain di tali jemuran. Suara ayam di belakang rumah menambah irama pagi. Ia mengangkat ponsel tuanya bukan untuk mengetik,
tapi untuk membuka laci dan menatap layar kosong. Ia biasa menunggu telepon dari Raka, mendengar suaranya, mengetahui bahwa anaknya baik-baik saja di kota besar. Telepon itu jarang datang. Kadang ia menunggu sampai siang, kadang sampai sore. Ia tahu anaknya sibuk. Ia memaklumi. Ia menimbang-nimbang apakah akan mengganggu hari Raka dengan telepon panjang, ataukah cukup mengirim beberapa potong kabar sayur panen hari ini. Teteng, Aisyah sudah sembuh, dan berita kecil yang membuatnya merasa dekat. Hari-hari berlalu. Minggu menjadi 2 minggu. 2 minggu menjadi sebulan. Ibu menabung kata-kata yang ingin ia ucapkan, cerita-cerita kecil tentang ayam yang sakit, tentang tetangga yang mengajak ke pengajian, tentang buntelan makanan yang ia kirimkan ke menantu dulu. Ia membiasakan diri untuk memanggil nama Raka dalam doa, berharap hidup anaknya tetap selamat dan damai. Suatu sore, ketika langit kampung berwarna jingga kemerahan dan suara azan mulai menggema, ponsel ibu berbunyi. Di balik suara angin yang membawa aroma tanah basah, terdengar dering yang tumpul karena sinyal yang tidak stabil. Nama Raka berkedip di layar yang retak. Ibu berlari mengambilnya dengan langkah yang masih tegap, tangannya gemetar sedikit. Ia tersenyum, menempelkan ponsel ke telinga, menunggu suara yang selama ini menjadi penawar rindu. Di kota, Raka baru saja keluar dari rapat panjang. Kepala masih penuh dengan angka-angka dan strategi. Ia melihat jam di ponsel 18/32. Ada satu panggilan tak terjawab. Ibu. Di bawahnya, pesan masuk dari tim, butuh jawaban cepat soal kontrak. Ia menatap layar, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Hatinya meronta, antara rasa tanggung jawab dan rasa yang lebih tua rasa. Anak yang selalu berharap bisa menyenangkan ibunya. Ia menekan tombol panggil, memikirkan akan mengatakan sesuatu yang manis. Ibu, maaf, aku sibuk hari ini. Besok, aku pulang. Namun sebelum suaranya keluar, sambungan terhubung dan suara yang menjawab bukan suara yang ia kenal. Mas, Raka. Suara di seberang terdengar tercekik, terhenti. Ada isakan pelan, lalu nada bicara yang aneh. Formal, tapi penuh duka. Saya tetangga ibu, Pak Sumar. Maaf mengganggu ibu baru saja meninggal mas. Kopi dingin di balkon Raka tumpah, menetes perlahan ke lantai. Dunia yang selama ini begitu ia atur, tiba-tiba retak. Seluruh gedung seakan berputar. Raka menelan ludah. Ponsel terasa berat di telapak tangannya. Ira tetangga, ibu meninggal. Kata-kata itu seperti hujan deras yang datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Di kampung, di rumah kayu yang sederhana, pintu terbuka lebar. Tetangga-tetangga berdatangan wajah-wajah, mereka muram dan serius. Di meja makan, cangkir kopi tergeletak, uap masih naik pelan. Di kursi yang biasa diduduki ibu, ada selimut kecil yang tak terangkat. Waktu terasa hening. Raka menutup matanya dan merasakan kosong yang luas sebuah jurang yang tak pernah ia bayangkan akan tiba-tiba menelan semua janji-janji yang belum sempat ia tepati. Telepon di tangannya terus berdengung dengan suara tetangga yang tak henti-henti memberi kabar. Tetapi dari balik semua itu, hanya satu hal yang bergema kuat dalam kepalanya. Mengapa aku menunggu sampai sekarang? Di sana dengan suara telepon yang berubah dari biasa menjadi berita yang menghancurkan. Dan Raka yang berdiri di tepi sesuatu yang tak bisa lagi ia tahan. Penyesalan yang baru saja lahir. Suara tetangga itu masih bergema di kepala Raka. Bahkan setelah telepon berakhir. Ibu baru saja meninggal mas. Kalimat itu terulang-ulang. Seperti gema di ruang kosong yang tak kunjung berhenti. Raka terduduk di lantai apartemen, ponsel masih di tangan. Matanya menatap kosong ke jendela besar di depannya. Di luar sana, kota masih hidup, lampu-lampu kendaraan berkilau di jalan. Orang-orang berjalan tergesa. Suara klakson bersahutan seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam dirinya, semuanya seakan berhenti. Detik terasa lambat. Suara jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Pikirannya berputar. Baru saja, bagaimana bisa? Ibu tidak sedang sakit parah. Setahunnya tidak ada kabar apapun. Tidak ada tanda. Tidak ada pesan terakhir. Tiba-tiba, semua nanti yang selama ini ia tunda menampar balik dengan keras. Nanti aku pulang. Nanti aku telepon. Nanti aku kirim uang lebih banyak. Dan kini, nanti itu tak punya tempat untuk dituju. Raka bergegas berdiri, menyalakan lampu, mengambil jaket, dan menenteng koper tanpa berpikir panjang. Tangannya gemetar saat membuka dompet untuk mencari kartu identitas. Napasnya
berat. Ia bahkan tidak sempat menyiapkan baju rapi atau barang lain. Hanya koper kecil dan tubuh lelah yang kini diisi rasa bersalah yang menumpuk. Di dalam taksi menuju bandara, hujan turun pelan. Jalanan yang biasanya ia nikmati, malam itu terasa seperti lorong panjang menuju sesuatu yang menakutkan. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan lampu memantul di aspal basah. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar sendirian. Sopir menatapnya dari kaca spion, melihat wajah Raka yang pucat. Buru-buru. "Mais?" tanyanya pelan. Raka hanya mengangguk, lalu menatap ponsel di tangannya. Ia membuka galeri foto dan di sana, foto ibu masih ada, senyum lembut, kerudung sederhana, latar sawah dan pepohonan. Foto yang terakhir ia ambil 2 tahun lalu saat lebaran terakhir ia pulang. Sejak itu, setiap tahun ia selalu punya alasan. Proyek kantor, klien besar, jadwal padat, semua terdengar masuk akal waktu itu. Tapi kini, alasan-alasan itu berubah jadi beban. Ia menatap foto itu lebih lama. Bibirnya bergetar. "Mof Bu," bisiknya lirih. Pesawat yang ia tumpangi terbang menembus malam. Dari jendela, kota terlihat seperti lautan cahaya yang perlahan menjauh. Raka bersandar di kursinya, memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur. Dalam gelapnya kabin, bayangan wajah ibu muncul tersenyum, memanggil namanya, lalu menghilang. Ia teringat telepon-telepon yang tak pernah ia angkat. Terbayang wajah ibu yang menatap ponsel, menunggu. Di dadanya, ada sesuatu yang seperti retak. Penyesalan bukan hanya rasa bersalah, ia seperti pisau tumpul yang perlahan mengiris hati. Tanpa henti, pesawat mendarat pagi hari di bandara kecil dekat kampungnya. Udara terasa lembab dan dingin. Langit masih abu-abu, belum terang sepenuhnya. Raka segera naik ojek menuju rumah. Jalanan menuju desa berliku dan sepi, dikelilingi sawah yang masih berkabut. Setiap meter yang ia lalui terasa berat, seperti beban yang menempel di dadanya. Ketika akhirnya gerbang bambu rumah itu terlihat di ujung jalan tanah, jantung Raka berdetak kencang. Di depan rumah sudah banyak orang berkumpul. Suara doa dan isak terdengar pelan dari dalam. Ia turun dari motor, langkahnya goyah, pandangan matanya buram. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti 1000 langkah. Begitu melewati pintu, aroma kapur barus dan bunga melati langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu dingin, hening, dan penuh orang yang menunduk. Di tengah-tengah ruangan, tubuh ibu terbujur kaku, diselimuti kain putih. Hanya wajahnya yang terlihat, tenang seolah sedang tidur. Raka terhenti di ambang pintu. Udara seperti membeku, suara-suara di sekitarnya menghilang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia ingin memanggil, tapi tenggorokannya tercekat ibu. Suaranya akhirnya keluar, lirih dan parau. Semua mata menoleh padanya. Beberapa tetangga menatap Iba, seorang bapak parubaya Pak Sumar. Tetangga yang menelpon semalam mendekat dan menepuk bahunya pelan. "Sabarlah nak, ibu kamu sempat jatuh tadi malam di dapur. Kami sudah berusaha bawa ke puskesmas, tapi mungkin sudah waktunya," ucapnya dengan suara berat. Raka berlutut di samping jenazah, memegang tangan ibu yang dingin. Tangan yang dulu selalu menggenggam tangannya saat kecil. Tangan yang dulu mengusap keningnya saat demam. Kini kaku, tak lagi hangat. Air matanya pecah. Isak yang selama ini ia tahan di balik kesibukan, akhirnya pecah di ruang kecil itu. Menggema di antara doa dan tangisan orang kampung. "Ibu, maaf Bu, Raka belum sempat pulang. Raka belum sempat dengar cerita ibu lagi. Raka belum sempat minta maaf." Tetangga-tetangga hanya bisa menunduk, beberapa ikut terisak. Mereka tahu betapa besar kasih seorang ibu dan betapa terlambatnya seorang anak baru menyadarinya. Siang itu, setelah prosesi pemakaman selesai, Raka duduk sendirian di dekat makam baru yang masih basah. Batu nisan sederhana berdiri di ujungnya, bertuliskan nama ibu dan tanggal wafat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Ia memejamkan mata, mengingat setiap percakapan terakhir. Betapa sering ibu menanyakan hal kecil yang selalu ia anggap sepele. "Kamu sudah makan, Nak? Kerjanya jangan terlalu capek. Ibu kangen, tapi jangan pulang kalau sibuk ya. Nanti aja." Ternyata kalimat terakhir itu bukan izin. Itu doa yang disembunyikan dalam pengertian. Dan kini, doa itu telah berakhir tanpa bisa ia balas. Raka menatap langit sore yang mulai jingga. Di kejauhan, suara anak-anak kampung bermain petak umpet. Suara ayam,
Suara azan, suara dunia yang dulu begitu akrab, kini terasa asing. Ia ingin waktu berputar balik, walau hanya 5 menit cukup untuk mengangkat satu panggilan yang dulu ia abaikan. Tapi waktu tak pernah mau mundur, ia mengeluarkan ponsel dari saku. Di layar, masih tersimpan daftar panggilan tak terjawab dari ibu. Belasan, mungkin puluhan. Raka menatapnya lama, lalu menekan ikon telepon, seolah berharap keajaiban terjadi. Nada sambung berbunyi sebentar, lalu suara operator menjawab, "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Matanya basah lagi. Di bawah sinar matahari senja, ia berjanji dalam hati bukan janji yang kosong, tapi janji yang datang dari luka, bahwa ia akan pulang lebih sering, bahwa ia akan mendengar, bahkan hal-hal kecil, bahwa ia tidak akan lagi menunda kasih. Tapi semua itu bukan lagi untuk ibunya, hanya untuk dirinya sendiri agar penyesalan ini tak jadi warisan yang akan ia ulangi suatu hari nanti. Malam turun pelan di kampung kecil itu. Raka masih duduk di samping makam, sendirian, ditemani jangkrik dan angin. Dalam hening yang panjang, ia seakan mendengar suara lembut ibunya bukan dari ponsel, tapi dari dalam hatinya. "Raka, kamu akhirnya pulang, nak." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menangis bukan karena kehilangan, tapi karena sadar cinta ibu selalu menunggu. Bahkan setelah suara terakhirnya terputus di ujung telepon. Hari-hari setelah pemakaman terasa hampa. Rumah kayu peninggalan ibu kini sunyi, seperti rumah yang kehilangan napasnya. Tidak ada lagi suara sendok beradu dengan piring. Tidak ada lagi langkah kaki ibu di pagi hari. Tidak ada lagi panggilan lembut dari dapur. Raka duduk di ruang tengah, menatap kursi bambu di sudut ruangan, kursi yang dulu jadi tempat ibu duduk sambil menelponnya. Di atas meja masih ada toples kaca berisi kue kering yang belum habis. Ia membuka tutupnya perlahan, mencium aromanya, dan dadanya terasa sesak. Kue itu mungkin dibuat ibu beberapa minggu lalu. Berharap anaknya pulang, ia menyandarkan kepala di kursi, membiarkan matanya menatap langit-langit rumah. Dari celah kayu, cahaya pagi menembus lembut, menyorot dinding yang dipenuhi foto-foto lama. Di satu bingkai, ada foto kecil, dirinya masih SD. Tersenyum canggung di samping ibu yang memegang piala lomba menggambar miliknya. Ibu terlihat bangga, dengan senyum yang tulus, senyum yang bahkan kamera sederhana pun tak bisa sembunyikan kehangatannya. "Kenapa aku dulu tidak pernah benar-benar melihatmu, Bu?" gumamnya pelan. Siang itu, setelah membantu beberapa tetangga yang masih datang melayat, Raka mulai membereskan barang-barang ibu. Ada baju yang masih terlipat rapi, selendang yang masih wangi minyak kayu putih, dan kotak kecil berisi surat-surat lama. Ia membukanya satu persatu. Di dalam kotak itu ada buku catatan lusuh. Sampulnya berwarna coklat muda, agak sobek di tepinya. Di halaman pertama tertulis, "Catatan harian ibu." Tangan Raka bergetar saat membacanya. Tulisan tangan ibu rapi, agak miring, dengan tinta yang sebagian sudah memudar. Ia mulai membaca dari halaman pertama. "Hari ini Raka bilang tidak sempat angkat telepon. Ibu tahu dia sibuk, tapi rasanya aneh, Bu. Rumah ini makin sepi. Kadang ibu cuma pengen dengar suaranya sebentar. Biar tenang, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia sehat." Raka menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia lanjut membaca halaman berikutnya. "Sudah 2 minggu Raka belum pulang. Ibu masak sayur kesukaannya hari ini. Ibu pikir mungkin nanti dia datang tiba-tiba, seperti waktu lebaran dulu. Tapi sampai sore, cuma ayam yang datang, minta makan." Matanya mulai basah. Setiap kata terasa seperti pisau yang perlahan menoreh hatinya. Lalu di halaman terakhir, tulisan tangan ibu terlihat makin gemetar. Mungkin ditulis beberapa hari sebelum kepergiannya. "Tadi malam mimpi Raka datang. Senyum sambil bilang ibu jangan sedih. Entah kenapa, mimpi itu terasa nyata sekali. Kalau nanti ibu gak sempat bicara langsung, semoga dia tahu, ibu gak pernah marah. Ibu cuma rindu." Raka menutup buku itu sambil menahan tangis. Bahunya bergetar hebat. Ia tak sanggup melanjutkan. Ia baru menyadari, semua panggilan yang ia abaikan dulu bukan sekadar telepon. Itu adalah cara ibu menulis surat dengan suara. Suara yang kini tak mungkin lagi ia dengar langsung. Malamnya, ia keluar ke serambi rumah. Angin membawa aroma tanah dan suara jangkrik dari sawah belakang. Langit gelap tanpa bintang. Hanya bulan separuh menggantung di atas pohon mangga. Raka menyalakan ponsel, lamanya ponsel ibu yang disimpan tetangga untuknya. Layarnya retak, tapi masih menyala. Ia membuka daftar kontak. Ada beberapa nama tetangga, satu nomor menantu,
Dan tentu saja, Raka, anak ibu. Air matanya menetes lagi. Ia membuka kotak pesan suara, dan ternyata masih ada beberapa rekaman. Jantungnya berdegup cepat. Ia menekan tombol play. Suara ibu terdengar pelan, serak tapi hangat. "Nak, ibu cuma pengen dengar suara kamu. Gimana kabarnya? Makan yang cukup ya. Jangan telat. Ibu doain terus kamu sehat." Ia menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Lalu pesan berikutnya, "Raka, tadi malam ibu mimpi kamu jatuh sakit. Ibu jadi gak bisa tidur. Tolong angkat telepon ibu ya. Cuma sebentar aja." Dan pesan terakhir tanggalnya 2 hari sebelum ibu meninggal. Suara ibu di rekaman itu terdengar lemah, seperti orang yang sedang menahan batuk. "Raka, ibu cuma mau bilang ibu sayang banget sama kamu. Kalau nanti kamu sibuk, gak apa-apa. I be you angry. Tapi kalau bisa, pulang ya nak. Ibu kangen." Rekaman itu berhenti dengan suara napas panjang, lalu sunyi. Raka menatap layar ponsel itu lama sekali, seolah berharap bisa mendengar satu kata lagi. Tapi tak ada, hanya keheningan. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Hatinya terasa seperti tanah retak yang tak bisa diperbaiki. Keesokan harinya, ia pergi ke makam ibu. Membawa bunga melati yang masih segar, ia duduk di tepi nisan dan menatap tanah yang mulai mengering. Udara pagi sejuk dan kabut tipis menutupi sebagian ladang. "Ibu, Raka janji, aku gak akan sia-siakan hidup yang ibu doakan buat aku," katanya pelan. Ia berbicara lama, seperti sedang menelpon ibu untuk pertama kalinya tanpa rasa tergesa. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencana untuk tinggal di kampung sementara, tentang keinginannya memperbaiki rumah. "Dulu aku pikir sukses itu berarti punya uang banyak, punya jabatan tinggi. Tapi ternyata sukses yang sebenarnya itu bisa bikin orang tua tersenyum." "Ya bu." Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun kering di sekitarnya. Raka merasa seperti mendengar bisikan lembut di antara desir angin. Ia tersenyum samar, walau air matanya masih mengalir. Malamnya, ia duduk di ruang tengah dengan lampu temaram. Di depannya ada ponsel ibu, masih menyala. Ia menatap layar, membuka kontak Raka anak ibu, lalu menghapus tanda hati itu dan menggantinya dengan ibu di hati Raka. Ia tahu ibu memang sudah tidak bisa lagi menelpon, tapi entah kenapa di dalam dirinya suara itu masih ada. Kadang muncul di sela pikirannya, kadang dalam mimpi. Suara lembut yang selalu menenangkan, mengatakan hal-hal sederhana. "Jangan lupa makan, jangan kerja terus. Nak, jangan lupa bahagia." Dan setiap kali suara itu datang, Raka tak lagi merasa bersalah. Ayat cinta ibu tak berhenti bersama napas terakhirnya ia tinggal di dalam setiap detak jantung anaknya. Beberapa bulan kemudian, Raka memutuskan tinggal lebih lama di kampung. Ia merenovasi rumah ibu, menanam bunga di halaman, dan membuka usaha kecil membantu warga sekitar. Setiap pagi, ia duduk di serambi sambil menatap sawah, mendengarkan suara burung, dan merasakan kedamaian yang dulu tak pernah ia cari. Ia membuka ponsel ibu hanya untuk mendengar pesan suara terakhir itu lagi. Bukan untuk bersedih, tapi untuk mengingat bahwa waktu tidak bisa diulang. Namun kasih seorang ibu bisa terus hidup. Bahkan setelah telepon terakhir terputus, dan di malam-malam sunyi, ketika angin berhembus lembut melewati jendela, Raka menatap ke langit dan berbisik, "Bu, sekarang Raka sudah pulang, dan kali ini Raka nggak akan pergi terlalu jauh lagi." Sudah hampir 4 bulan sejak ibu pergi, dan desa itu kini menjadi tempat Raka menetap. Pagi-pagi buta, ayam berkokok dari belakang rumah. Suara radio tua tetangga memutar lagu lawas Rhoma Irama, dan aroma kayu bakar dari dapur-dapur sekitar mengisi udara. Dulu, suasana seperti ini terasa asing bagi Raka. Sekarang justru membuatnya tenang. Rumah kayu peninggalan ibu sudah tampak lebih hidup. Cat dinding yang semula kusam kini berwarna krem muda. Jendela sudah diganti, atap diperbaiki, dan halaman depan yang dulu penuh rumput liar sekarang ditanami bunga kertas dan melati. Tiap kali angin berhembus, harum bunga melati itu mengalir lembut aroma yang selalu mengingatkannya pada ibu. Pagi itu, Raka duduk di serambi, menyesap kopi hitam sambil menatap langit pagi yang mulai biru. Seekor kucing belang duduk di sampingnya. Kucing yang dulu sering disuapi ibu. Ia menepuk kepala kucing itu pelan. "Namamu sekarang Putih," katanya sambil tersenyum. "Dulu ibu yang suka kasih kamu ikan, kan?" Kucing itu mengeong pelan, seolah menjawab. Raka tertawa kecil.
lalu memandang ke arah jalan tanah di depan rumah. Anak-anak berlari ke sekolah, membawa tas lusuh di punggung. Ia mengenali sebagian dari mereka. Mereka sering datang sor-sor untuk belajar di rumahnya. Sejak 2 bulan terakhir, Raka membuka kelas belajar gratis untuk anak-anak kampung. Ia merasa itu cara paling baik untuk mengenang ibu membagikan ilmu dan kasih. Sama seperti ibu yang dulu selalu mengajarkan sabar tanpa perlu bicara banyak. Hari itu, setelah matahari naik tinggi, Raka berjalan ke kebun belakang. Ia menanam cabai, tomat, dan singkong. Peluh menetes di dahinya, tapi hatinya ringan. Di sela bekerja, pikirannya melayang ke masa kecil bagaimana dulu ia sering ikut ibu menanam singkong, lalu diam-diam mencabut yang masih mentah hanya untuk bermain. Ibu tidak pernah marah, ia hanya tertawa dan bilang, "Kalau sabar nunggu besar, hasilnya lebih manis, nak." Sekarang ia paham, kalimat itu bukan cuma tentang singkong, itu tentang hidup, tentang waktu, tentang tidak tergesa-gesa kehilangan yang berharga. Setelah selesai berkebun, Raka duduk di bawah pohon mangga yang rindang. Di dahan otas, seekor burung perenjak berkicau nyaring. Ia menatap ke arah rumah, dan hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai bukan karena punya banyak, tapi karena akhirnya belajar merasa cukup. Sore menjelang, beberapa anak kampung datang membawa buku tulis dan pensil. Mereka memanggil, "Kak Raka, ajarin lagi Kak." Raka tersenyum lebar. Ia membuka jendela rumah dan mempersilahkan mereka masuk di ruang tamu. Ia menulis di papan kecil yang ia buat dari sisa triplek. Belajar itu menyenangkan. Anak-anak duduk bersila di lantai. Sebagian masih tertawa, sebagian serius menyalin huruf. Raka mengajari mereka membaca, berhitung, dan sedikit menggambar. Ia menikmati tiap menitnya. Ketika salah satu anak kecil, Dini, menggambar ibu dengan rambut beruban dan senyum lebar. Raka terdiam sesaat. "Ini gambar siapa?" tanyanya lembut. Dini menjawab polos, "Ini ibu saya. Tapi saya pengen gambar kayak ibu kamu juga, Kak. Soalnya semua orang bilang, ibu kamu baik banget." Raka tak bisa menahan senyum bercampur haru. Ia menatap gambar itu lama sekali, lalu menepuk kepala Dini pelan. "Ya, ibu saya baik sekali. Tapi kamu tahu nggak, semua ibu itu baik, asalkan anaknya nggak lupa sayang balik." Anak-anak mengangguk polos. Bagi mereka itu hanya kalimat sederhana, tapi bagi Raka, itu adalah pelajaran paling dalam yang ia temukan setelah kehilangan. Malam itu, setelah anak-anak pulang dan rumah kembali sunyi, Raka menyalakan lampu minyak kecil di ruang tengah. Ia duduk di kursi bambu, tempat ibu dulu sering duduk menelponnya. Di meja, ada buku catatan harian ibu yang kini ia jaga seperti harta karun. Ia membuka halaman kosong di bagian belakang dan mulai menulis dengan tangannya. Tulisan pertamanya berbunyi, "Hari ini, Raka mengajar anak-anak membaca. Aku merasa bahagia. Mungkin ini cara ibu tersenyum dari langit." Ia menulis lama tentang hari-hari barunya, tentang perasaannya, tentang ketenangan yang akhirnya ia temukan setelah lama berlari mengejar dunia yang ternyata kosong tanpa kasih. Setiap kali pena menyentuh kertas, seolah ada dialog sunyi antara dirinya dan ibu tanpa suara, tapi begitu nyata. Beberapa minggu kemudian, Raka kedatangan tamu tak terduga, Arif, teman lamanya dari kota. "Gila, kamu beneran tinggal di sini sekarang?" tanya Arif sambil menatap rumah sederhana itu. Raka tersenyum. "Iya, aku udah capek ngejar yang gak penting, Rif. Di sini, aku ngerasa hidup lagi." Arif memandangi halaman penuh bunga, lalu menghela napas. "Gue iri, Kay, lo kelihatan tenang. Gue masih kejar tender, proyek, rapat sampai malam. Tapi makin lama, makin kosong." Raka menepuk bahunya. "Mungkin kamu cuma butuh berhenti sebentar, Rif. Dengar suara yang kamu lupakan." "Suara siapa?" "Suara Hoti. Dan suara orang yang dulu sayang sama kamu." Arif diam. Ia menatap Raka lama, lalu tersenyum kecil. "Lo udah berubah kah? Jadi lebih dewasa?" Raka menatap langit sore yang jingga. "Bukan dewasa, Rif. Cuma terlambat sadar." Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Raka mulai menulis buku kecil berisi pengalamannya, berjudul Telepon Terakhir. Ia menulis bukan untuk dijual, tapi untuk mengingatkan dirinya dan siapapun yang membacanya bahwa tidak ada panggilan dari orang tua yang benar-benar sepele. Satu sore, ketika ia sedang mengetik di beranda, angin bertiup pelan membawa suara lembut dari pepohonan. Entah kenapa, suara itu terdengar seperti bisikan ibu.
Kamu akhirnya bahagia, nak. Raka berhenti mengetik. Ia menatap ke arah pohon mangga di halaman. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia tersenyum. Beberapa bulan kemudian, rumah itu menjadi tempat yang ramai. Anak-anak belajar setiap sore, ibu-ibu datang membawa makanan, dan para tetangga sering berkumpul di serambi. Mereka menyebut tempat itu rumah ibu, sebagai penghormatan untuk sosok yang mereka semua cintai. Raka duduk di tengah-tengah mereka, mendengarkan tawa dan obrolan hangat. Ia menatap sekeliling, lalu berkata pelan dalam hati, "Bu, rumah ini gak sepi lagi. Sekarang rumah ini jadi tempat orang tertawa, belajar, dan saling sayang. Seperti yang ibu mau." Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Suara jangkrik kembali terdengar. Dan dari kejauhan, seperti ada gema halus suara seorang ibu yang selalu sabar menunggu. Raka menutup matanya, tersenyum dengan damai. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar merasa bahwa walau telepon terakhir sudah lama terputus, cinta ibu tak pernah berhenti berdering di hatinya. Dan malam itu, di bawah langit kampung yang tenang, rumah itu akhirnya benar-benar hidup kembali. Hari-hari setelah pemakaman ibunya berjalan lambat bagi Arman. Desa itu kini terasa terlalu sunyi. Biasanya, kalau ia pulang ke kampung, suara ibunya selalu terdengar dari dapur, menggoreng tempe, memanggilnya makan, atau sekadar mengomel kecil karena Arman jarang pulang. Tapi kini, yang tersisa hanya keheningan dan aroma dupa yang masih samar dari ruang tamu setiap pagi. Arman duduk di teras rumah peninggalan ibunya. Dari sana, ia bisa melihat kebun kecil di belakang rumah, tempat ibunya sering menanam cabai dan sayur mayur. Dulu, ia selalu menertawakan kebiasaan ibunya yang bersusah payah menanam sendiri. "Beli di pasar aja kan lebih gampang, Bu," katanya waktu itu. Tapi Sekerong melihat kebun itu yang dipenuhi rumput liar, hatinya seperti diremas. Ia baru sadar, kebun itu bukan hanya tempat ibunya mencari sayur. Itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu yang sederhana, yang menanam karena ingin anaknya makan hasil tangannya sendiri. Hari keempat setelah pemakaman, Arman mulai membereskan barang-barang ibunya. Di dalam kamar, ada lemari kayu tua. Di atasnya, tersusun rapi beberapa buku catatan lusuh, sapu tangan dengan bordiran bunga, dan sebuah ponsel jadul yang selama ini selalu berdering setiap kali ibunya menelepon. Arman menatap ponsel itu lama. Layar kecilnya retak, dan di dalamnya masih tersimpan banyak pesan tak terbaca. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya. Baterainya lemah, tapi cukup untuk menampilkan notifikasi. 20 panggilan tak terjawab, Ibu. Pesan baru, Ibu. Arman menelan ludah, lalu membuka pesen-pesen itu satu persatu. "Nak, Ibu masak sayur asam, kesukaanmu. Kapan kamu pulang? Ibu cuma mau dengar suaramu sebentar aja." "Nak, Ibu gak apa-apa kok. Cuman agak pusing sedikit. Kamu sehat kan? Ibu rindu." Pesan terakhir dikirim 3 hari sebelum ibunya meninggal. Hanya satu kata, "Maaf." Air mata Arman jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam ponsel itu kuat-kuat, seolah berharap bisa memutar waktu, agar bisa menjawab satu saja panggilan terakhir itu. Tapi ponsel itu kini hanyalah benda bisu. Tidak akan ada lagi nama ibu muncul di layar. Tidak akan ada lagi suara serak lembut yang memanggil namanya dengan nada rindu. Sore itu, tetangga ibunya, Bu Rini, datang membawa segelas teh. "Nah Arman, ibu kamu sering cerita, katanya kamu kerja keras di kota." Dia bangga banget. Setiap kali kamu gak ngangkat telepon, dia selalu bilang, "Mungkin Arman lagi sibuk. Yang penting dia sehat. Dia gak pernah marah, Nak. Ibumu selalu membela kamu." Arman tak mampu membalas. Hanya tangis lirih yang keluar. Kata-kata Bu Rini seperti pisau yang mengiris perasaan bersalah yang sudah menumpuk di dadanya. Malamnya, ia duduk di ruang tamu sendirian. Ia memegang ponsel ibunya, menatap nomor itu, dan dengan pelan, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar, tut, tut. Tapi tentu saja, tak ada yang menjawab. Ia tahu, panggilan itu tidak akan pernah tersambung. Namun ia tetap melakukannya, hanya untuk mendengar nada sambung yang dulu sering ia abaikan. Di luar, angin berhembus pelan, menggoyangkan tirai jendela. Dalam bisikan lirih, Arman berkata, "Bu, maaf, Arman salah." Arman janji, suara ibu gak akan pernah Arman lupakan lagi. Dan di saat itu juga, seolah alam ikut berduka, seekor burung kecil hinggap di pagar rumah, berkicau lembut.
seakan menjadi pesan terakhir dari seorang ibu yang tak lagi bisa bicara, bahwa cinta seorang ibu tak pernah berhenti. Bahkan setelah telepon terakhir, Arman menatap ke langit yang perlahan memerah di ufuk barat. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi, karena ada satu suara yang kini akan terus bergema di hatinya. Suara ibunya di telepon terakhir yang tak sempat ia jawab. Seminggu setelah pemakaman ibunya, Arman masih belum kembali ke kota. Ia merasa belum siap meninggalkan rumah itu. Rumah yang kini hanya berisi kenangan dan keheningan. Setiap langkah di dalam rumah membawa bayangan masa lalu. Suara ibunya memanggil dari dapur, tawa lembut di sore hari, dan aroma kayu bakar yang selalu memenuhi udara setiap kali ibunya memasak. Namun yang paling menghantui Arman adalah suara panggilan telepon yang dulu ia abaikan. Nada dering yang dulu membuatnya kesal, kini menjadi melodi yang paling menyakitkan. Ia sering memutar ulang suara notifikasi itu hanya untuk merasakan getirnya kehilangan. Suatu pagi, Arman duduk di ruang tamu dengan sebuah album foto di pangkuannya. Album itu lusuh, warnanya sudah memudar. Di dalamnya terselip potret-potret masa kecilnya bersama sang ibu. Ada foto ketika ia baru masuk sekolah dasar. Ibunya tersenyum sambil memegangi tasnya yang terlalu besar. Ada juga foto saat mereka makan bersama di dapur sederhana, hanya beralaskan tikar. Wajah ibunya di setiap foto selalu tampak bahagia. Meskipun jelas terlihat kelelahan, Arman menyentuh foto-foto itu dengan ujung jarinya. Ia teringat masa-masa ketika ibunya menjahit baju orang kampung demi biaya sekolahnya. Ia juga teringat bagaimana ibunya sering menahan lapar agar bisa membelikan susu untuknya. Semua kenangan itu dulu terasa biasa saja, tapi sekarang semuanya berubah menjadi harta yang tak ternilai. Sambil menatap foto itu, Arman berkata lirih, "Bu, kenapa waktu itu Arman gak pernah sadar ya? Kenapa Arman selalu sibuk sama dunia Arman sendiri?" Suaranya pecah di antara isak yang tertahan. Sore itu, ia pergi ke makam ibunya. Jalan setapak menuju pemakaman dipenuhi daun jati kering yang berguguran. Udara lembab setelah hujan membuat tanah sedikit becek. Di sana, di bawah pohon kamboja yang rindang, terbaring jasad ibunya. Nisan sederhana bertuliskan nama yang kini terasa begitu berat di hati Arman. Ia berlutut di depan makam itu, membawa bunga melati yang dipetik dari halaman rumah. Hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. "Bu," ia mulai berbicara pelan, seolah ibunya masih bisa mendengar. "Arman dulu salah, Bu. Arman pikir ibu cuma pengen curhat, pengen gangguin." Arman gak tahu kalau setiap telepon itu cuma ibu pengen tahu anaknya masih ingat sama ibunya. Arman nyesel, Bu. Nyesel banget. Air mata jatuh ke tanah basah, menyerap bersama aroma tanah dan bunga. "Ibu tenang ya, Bu. Arman janji mulai sekarang Arman bakal lebih sering pulang. Arman gak mau lupa kampung ini, rumah ini." Dan ibu, di antara hembusan angin sore, Arman merasa seolah ada sesuatu yang menepuk pundaknya lembut. Seperti dulu, saat ibunya menghiburnya, ketika ia menangis waktu kecil. Ia tersenyum samar, walau matanya masih basah. Ketika matahari mulai terbenam, Arman berdiri dan menatap langit jingga. Cahaya mentari yang memudar menembus sela pepohonan, seolah menjadi sinar lembut yang mengantar pesan dari surga. Dalam hati, Arman berdoa pelan, "Ya Tuhan, jaga ibu di tempat terbaikmu. Maafkan Arman yang dulu buta oleh kesibukan dan sombong oleh kesuksesan. Biarlah setiap langkah Arman sekarang jadi doa buat ibu." Malamnya, sebelum tidur, Arman menatap ponsel ibunya sekali lagi. Ia menaruhnya di meja kecil di samping tempat tidur, lalu menekan layar dan melihat nama ibu di daftar panggilan terakhir. Ia tidak menghapusnya. Ia biarkan tetap ada di sana, seolah itu adalah kenangan terakhir yang tidak boleh hilang. Lalu ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak kepergian ibunya, ia tidur dengan perasaan damai. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di teras rumah, mengenakan kebaya sederhana, tersenyum padanya. "Sudah makan, Nak?" tanya ibunya lembut. Arman terdiam, lalu mengangguk dengan air mata mengalir. "Sudah, Bu," dan ibunya membalas dengan senyum yang sama hangatnya seperti dulu. Senyum yang selalu bisa menghapus semua lelah dan penyesalan. Ketika Arman terbangun keesokan harinya, cahaya pagi menembus jendela. Ia tahu ibunya memang sudah pergi, tapi cinta dan suaranya akan selalu hidup, bukan lagi di telepon yang tak sempat dijawab, melainkan di hatinya yang kini penuh doa dan penyesalan yang telah berubah menjadi kasih.
Telepon itu mungkin telah berhenti berdering, tapi bagi Arman, suara ibunya akan selamanya bergema. 2 minggu telah berlalu sejak Arman memutuskan untuk menetap sementara di kampung. Ia belum kembali ke kota. Pekerjaannya di sana memang penting, tapi baginya tidak ada yang lebih penting sekarang daripada menebus waktu yang hilang bersama ibunya, meski yang tersisa hanya kenangan. Setiap pagi, Arman bangun lebih awal, seperti kebiasaan ibunya dulu. Ia menyapu halaman, membersihkan dedaunan kering, lalu menyeduh kopi hitam di dapur. Dapur itu kini terasa sepi, tapi setiap kali ia menyalakan kompor, tercium aroma kayu bakar yang seolah membawa bayangan ibunya berdiri di sudut sana tersenyum sambil mengaduk sayur. Hari itu, Arman duduk di depan rumah sambil menatap sawah yang membentang di kejauhan. Angin bertiup lembut, membawa suara burung dan gemerisik daun. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hatinya terasa tenang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada. Tapi ia juga mulai mengerti satu hal penting. Kepergian bukan berarti hilang. Dan cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Tetangga-tetangga mulai akrab dengannya. Mereka sering datang membantu membersihkan rumah, menyiangi kebun, atau sekadar menemani Arman mengobrol sore-sore. Dari mereka, Arman mendengar banyak hal yang selama ini ia tidak tahu. Waktu kamu sakit di Jakarta, ibumu tiap malam gak bisa tidur, nak. Cerita Bu Rini suatu sore, dia selalu bilang, ya Allah, jagain Arman, biar sakitnya pindah ke aku aja. Padahal kamu waktu itu cuma bilang batuk pilek di telepon. Arman hanya bisa menunduk. Matanya memanas lagi. Ia baru sadar betapa besar cinta ibunya. Bahkan dari jarak yang jauh dan dalam diam, beberapa hari kemudian, Arman mulai merapikan rumah untuk dijadikan tempat tinggal tetap. Ia ingin rumah itu menjadi bentuk penghormatan terakhir untuk ibunya. Ia menanam bunga melati di halaman, mengganti genting yang bocor, dan mengecat ulang dinding yang pudar. Semua ia lakukan dengan tangannya sendiri, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Suatu malam, setelah seharian bekerja di rumah, Arman duduk di ruang tamu. Di depannya, ponsel ibunya masih tergeletak di meja, sama seperti dulu. Ia menatapnya lama, lalu untuk alasan yang tidak ia pahami, ia menyalakannya sekali lagi. Layar menyala, dan di sana muncul pesan suara yang belum pernah ia buka. Dengan hati-hati, Arman menekan tombol play. Terdengar suara ibunya, lemah tapi penuh kasih. Assalamualaikum, nak. Ibu cuma mau bilang, ibu kangen banget sama kamu. Jangan kerja terus ya, jangan lupa makan. Kalau ibu udah gak ada nanti, jangan sedih, nak. Ibu gak mau kamu nangis. Ibu cuma pengen kamu bahagia. Itu aja. Ibu sayang kamu, nak. Selalu. Arman menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang tak terbendung. Suara itu seperti datang dari masa lalu, menembus ruang dan waktu. Ia mendengarnya berulang kali malam itu, sampai akhirnya ponsel itu mati kehabisan daya. Tapi di dalam hatinya, suara ibunya masih terdengar jelas. Keesokan harinya, Arman pergi ke makam ibunya lagi. Ia membawa satu hal, ponsel tua itu. Ia menggali sedikit tanah di samping nisan, lalu meletakkan ponsel itu di sana dengan hati-hati. Ibu, ini telepon terakhir dari ibu. Sekarang biar telepon ini ikut ibu, ya? Katanya pelan. Arman janji, gak akan lagi sibuk sampai lupa rumah. Arman akan terus jaga semua yang ibu tinggalkan. Ia menunduk, menatap tanah itu lama. Lalu ia tersenyum. Senyum yang hangat, tapi masih basah oleh air mata saat ia beranjak pulang. Angin berhembus lembut, membuat daun-daun Kamboja bergoyang pelan. Ada bisikan lembut di telinganya. Begitu lembut sampai ia hampir tak yakin itu nyata. Ibu juga sayang kamu, nak. Langkah Arman terhenti. Ia menatap langit biru yang bersih, memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya benar-benar damai. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap ponselnya sendiri. Di sana masih ada kontak dengan nama ibu. Ia tidak menghapusnya. Ia hanya mengganti nadanya dengan rekaman suara ibunya yang berkata, "Jangan lupa makan, nak." Kini, setiap kali telepon itu berdering, Arman tidak lagi merasa kesal. Ia justru tersenyum. Karena bagi Arman, suara itu bukan hanya kenangan, tapi pengingat abadi bahwa cinta seorang ibu tidak pernah putus. Bahkan setelah panggilan terakhir dan malam itu. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Arman berdoa pelan. "Terima kasih, Bu. Telepon terakhir ibu bukan akhir dari segalanya.
tapi awal dari hati yang akhirnya mengerti. Lalu ia memejamkan mata, membiarkan kedamaian itu menenggelamkannya. Telepon terakhir itu telah usai, tapi kisah cintanya dengan ibunya baru saja dimulai. Bukan lewat suara dari seberang, melainkan lewat gema lembut dari dalam hatinya sendiri.